追郎，我而家話你知就係追拳。Film diawali dengan memperlihatkan sebuah malam yang mencekam di kota Kanton, di mana banyak sekali gadis muda di sana yang diculik. Tapi untuk apa mereka diculik, nanti akan terungkap di tengah film. Scene lalu berpindah ke sebuah perguruan kungfu Pocilam, yang saat ini sudah tak bisa menampung banyaknya murid yang mendaftar. Kemudian murid Guruong yang bernama Afu, menyarankan untuk mencari tempat baru yang lebih luas. Dan murid Guruong yang lain bernama Aso, berjanji akan membantu mencari tempat yang dibutuhkan. Setelah itu mereka bergegas untuk mencari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Nina, bersama ayahnya yang bernama Guru Chen sedang mencari adik Nina yang hilang. Tak lama kemudian, mereka sampai ke tempat saudara Aso yang bernama Robert. Kemudian Robert memperkenalkan Aso dengan pemilik sewa rumah bernama Alung. Ternyata Alung sangat mengidolakan Guruong, sehingga ia bersedia menyewakannya kepada Guruong dengan diskon yang tinggi. Akan tetapi betapa kagetnya Guruong saat mengetahui kalau tempat itu bersebelahan dengan rumah bordil. Karena nyatanya, Alung adalah seorang mucikari dari rumah bordil tersebut. Namun Guruong terpaksa menerima tempat itu, karena barang-barangnya telah dipindahkan ke sana semua. Keesokan harinya, Guruong kedatangan pasien dari yayasan anak-anak yang mengalami tuli serentak, setelah meminum vitamin dari orang asing. Namun orang asing tersebut tidak mau bertanggung jawab. Sehingga mereka membawanya kepada Guruong. Mereka meminta Guruong mengobati anak-anak, serta mencari tahu obat apa itu sebenarnya. Tak lama kemudian Alung datang membawa 2 ekor ayam, bermaksud menyogok Guruong agar mau menerimanya menjadi murid. Namun Guruong menolak, karena dia tidak ingin punya murid seorang mucikari. Setelah itu Afu dan Aso menemui Alung untuk memintanya bersabar. Mereka juga berjanji akan membujuk Guruong agar mau menerimanya menjadi murid. Namun istri Alung malah mempunyai ide yang berbeda. Dia memiliki ide untuk menggoda Guruong melalui adiknya. Tentu saja agar Guruong mau menerima suaminya menjadi murid Guruong. Namun Aso yakin cara itu tidak akan berhasil karena Guruong tidak bisa digoda oleh wanita. Setelah mengobrol dengan Alung, Afu pergi ke pelabuhan untuk melakukan pekerjaan sampingannya. Saat sedang mengangkat barang-barang ke kapal, Alung melihat seorang wanita keluar dari dalam box yang dibawa oleh beberapa orang. Tentu saja itu adalah sebuah penculikan sehingga Afu menghajar orang-orang tersebut. Namun tiba-tiba datang seorang petugas yang menghentikannya. Dan saat Afu akan menjelaskan semuanya, ternyata wanita itu sudah tak ada di tempat. Di sini kita bisa menebak kalau petugas yang bernama John ini terlibat dalam penculikan wanita tadi. Karena setelah itu, si John malah menuduh Afu akan memalak para kuli di sana. Di sisi lain, Guruong yang penasaran dengan yang katanya vitamin itu, dia mencoba sedikit ramuan tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah 2 wanita utusan istri Alung yang mencoba menggodanya. Namun Guruong tahu maksud mereka lalu menginterogasinya. Tiba-tiba datang John yang membawa Afu ke sana. John meminta Guruong untuk lebih baik lagi dalam mendidik murid-muridnya. Beberapa hari kemudian, efek ramuan tadi mulai terasa di kuping Guruong. Di sisi lain Nina bersama ayahnya mengadakan pertunjukan untuk mendapatkan uang agar bisa membeli makanan. Di sana datang seorang pria cabul yang mencoba menggoda Nina. Saat itu juga, Nina langsung menghajar pria tersebut. Singkat cerita malam pun tiba.
Nina dan ayahnya mulai mencari adiknya yang hilang, dengan mendatangi kuil yang dicurigai tempat menyimpan para wanita yang diculik. Dan ternyata dalam penculikan itu adalah si John, yang ditemani oleh seorang biksu bernama Biksu Liu. Dan tujuan mereka melakukan itu adalah menjual para gadis, untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan uang itu akan mereka gunakan untuk menebus guru dan teman-temannya yang saat ini sedang ditahan oleh orang-orang barat. Namun aksi nguping Nina dan ayahnya ketahuan, sehingga mereka akhirnya bertarung melawan Biksu Liu dan John. Setelah tersadar, Nina langsung menceritakan semuanya. Namun bukannya memberitahukan kepada Guruong, mereka justru bertindak sendiri mendatangi kuil tersebut, dengan menyamar dan berpura-pura akan berdoa. Akhirnya mereka bisa membongkar kedok kuil tersebut, namun sayangnya adik Alung tertangkap oleh para biksu. Di sisi lain, Nina akhirnya menemui Guruong dan menceritakan semuanya. Dan saat itu juga, Guruong pergi ke kuil untuk menolong mereka semua. Terjadi pertarungan sengit antara Guruong melawan Biksu Liu. Namun sayangnya Biksu Liu berhasil kabur dari sana. Tiba-tiba John datang dan menuduh Guruong sebagai biang onar. Sehingga akhirnya Guruong diadili di persidangan. Untungnya datang pengurus yayasan yang menjamin Guruong, atas nama Tuan Sasin selaku bos besar di wilayah kanton. Sehingga akhirnya Guruong dibebaskan. John yang kesal karena Guruong dibebaskan, dia berniat akan mempermalukan Guruong di acara yang diadakan Tuan Sasin esok hari. Dan untuk memuluskan aksinya, John memaksa salah satu murid Pocilam untuk menaruh racun di minuman Guruong. Namun saat itu ia hampir ketahuan sehingga semua racunnya tumpah. Sehingga dia menggantinya dengan memasukkan ramuan tuli ke minuman Guruong. Tuan Sasin sendiri adalah orang yang sangat berpengaruh di kanton, sehingga berpotensi menggulingkan kekaisaran Cina saat itu. Acara itu sendiri berjalan lancar, sebelum akhirnya John datang dengan barongsai lipannya. Saat itu Guruong sudah mulai tak bisa mendengar, sehingga John berhasil mempermalukannya di muka umum. Pada malam harinya, John mengatakan biksu yang di kuil tadi telah tewas bunuh diri. John menyalahkan Guruong sebagai penyebabnya, sehingga dia diminta pergi sebelum hakim menghukumnya. Sementara Pocilam akan disita bersama rumah bordil milik Alung, dengan alasan keamanan. Akhirnya malam itu juga, Guruong pergi seorang diri. Keesokan harinya saat di tengah jalan, Guruong mampir ke rumah kosong yang ternyata adalah rumah singgah Nina dan ayahnya. Nina yang mengira Guruong bekerja sama dengan John, dia langsung menyerangnya. Untungnya ayah Nina mencegahnya. Kemudian mereka yang menyadari telah salah paham, mereka pun akan mencoba mengobati pendengaran Guruong yang terganggu. Singkat cerita, saat sedang menyendiri, Guruong terus terbayang dengan kekalahannya melawan Lipan John. Kemudian dia melihat ayam jantan yang berhasil menghabisi seekor lipan, sehingga dia terinspirasi untuk mengalahkan John di lain kesempatan. Di sisi lain Alung dan istrinya yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi, memutuskan untuk pergi ke Hong Kong. Namun sebelum itu, mereka kembali ke rumah bordil untuk mencari barang mereka yang tertinggal.
Dan fakta baru pun terungkap. Ternyata John menyita tempat Alung untuk menyimpan para wanita yang telah mereka culik. Mengetahui hal itu, Alung menyuruh adiknya pergi untuk meminta bantuan. Sementara dirinya akan menyelidiki lebih mendalam. Di sana Alung mendengar pembicaraan John dengan Biksu Liu, yang akan menculik Tuan Sasin pada sebuah acara 2 hari lagi. Namun mereka terlebih dahulu akan menyerang Guruong yang telah diketahui keberadaannya. Sayangnya aksi ngupingnya ketahuan, sehingga dia dihajar oleh John dan Biksu Liu. Untungnya setelah John pergi, Afu dan Aso datang untuk menyelamatkan Alung. Pada akhirnya Biksu Liu dapat dikalahkan. Setelah itu mereka pergi ke tempat Guruong, akan tetapi mereka diikuti oleh anak buah John. Singkat cerita, tibalah acara yang diadakan oleh Tuan Sasin. Di sana terlihat John yang bersiap untuk menghabisi Tuan Sasin. Tiba-tiba Guruong datang dengan menggunakan kostum ayam untuk mengalahkan Lipan milik John. Guruong berhasil menghancurkan Lipan milik John, hingga akhirnya mereka berduel 1 lawan 1. Pada akhirnya psikoplok John dapat dikalahkan. Di akhir film tidak dijelaskan bagaimana nasib para wanita yang diculik, karena filmnya langsung tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.